Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas keutamaan membela kehormatan saudaranya. Nabi SAW bersabda, "Man radda an ardi akhihi bil ghaib, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya, sedangkan saudaranya nggak tahu dia dibela ya, membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuan saudara tersebut, maka balasannya Allah akan menyelamatkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Ini sebagaimana ghibah itu dosa besar ya. Ghibah kan berarti ngomongin saudaranya tanpa sepengetahuan dia kan. Dosa besar, dan ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Maka sebaliknya, membela kehormatan saudaranya itu pahalanya juga sangat besar ya. Bahkan Nabi janji Allah akan menyelamatkan wajahnya dari neraka nanti pada hari kiamat. Artinya apa nih? Berarti kalau kita ada di majelis terus teman kita gibahin saudara kita, jangan diem aja ya, dibela saudaranya. Jangan gitulah. Sekenal saya itu bapak itu baik kok ya. Khawatir salah sangka jadinya fitnah. Nah gitu ya, dibela. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hadis, ada 3 ya. Mana qasad shadaqatun min malin, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, tidaklah Allah menambah kepada hamba, bagi hambanya yang memaafkan, melainkan akan Allah tambah kemuliaan. Maksudnya apa nih? Semakin seseorang memaafkan, maka orang ini akan semakin mulia. Kemudian tadi apa? Sedekah tidak mengurangi harta seseorang. Tentunya ini juga ada aturannya. Kalau bapak paling semangat sedekah ya, tidak boleh lebih dari 1/5 hartanya ya. Para ulama fikih telah menerangkan, alasannya sudah diterangkan sama Nabi juga ya. Kesimpulannya, yang menganalisa dalil-dalil kan para ulama berijtihad bahwa seseorang yang ingin menginfakkan hartanya paling besar itu berapa? 1/5 harta. Kalau dihadiskan 1/3 ya. Ulama itu berijtihad, itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas yang imannya terus naik. Nah, kalau kita nggak nyampe imannya sampai imannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya maksimal menginfakkan harta pribadi itu berapa tadi? 1/5. Kemudian yang ketiga nih, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang itu berperilaku tawaddu' lillahi ta'ala, tawaddu'nya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Semakin seseorang rendah hati, malah semakin Allah tinggikan derajatnya. Ini logis ya. Nggak ada salah seorang pun di antara kita yang suka sama orang sombong. Suka nggak Pak? Nggak suka. Justru sebaliknya, kita itu senang sama orang-orang yang rendah hati, tawaddu'. Ini sangat logis sekali. Adapun tentang memaafkan, kita sudah bahas ya, dalilnya surah An-Nur ayat 22. Nanti dibuka sendiri ayatnya. Asbabun nuzul ayat ini tentang apa? Mistah, salah satu keluarganya Abu Bakar ya, saudaranya Abu Bakar, yang
ikut-ikutan menyebarkan fitnah tentang kabar Aisyah radhiyallahu anha yang tidak baik. Abu Bakar marah, biasanya ngasih santunan rutin, ya bulanannya itu keperluannya dipenuhi. Karena Abu Bakar kecewa sama Mistah tadi, Abu Bakar nyetop santunannya. Lihat, ketika Abu Bakar nyetop santunan, Allah malah nyuruh lanjutkan santunannya. Kata Allah apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dia, lapangkanlah dadamu. Subhanallah. Bapak bisa ngebayangin gak kecewanya? Bapak bantu saudaranya, ya, air susu dibalas air tuba. Ini saudaranya yang bapak santunin selama ini malah menyebarkan fitnah tentang anak perempuan bapak. Gimana perasaannya? Nah, itu yang dirasakan oleh Abu Bakar. Tapi Allah nyuruh Abu Bakar suruh memaafkan, lapang dada. Subhanallah. Kadang-kadang masalah itu malah datang dari orang dalam, dari saudara sendiri. Bener gak sih? Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar nggak jadi menyetop. Abu Bakar ngelanjutin. Abu Bakar lebih senang dengan pilihan yang Allah pilih. Subhanallah. Luar biasa. Nah, itulah kesempurnaan keimanan itu seperti itu, Pak. Ya, mengesampingkan perasaan, mengesampingkan ego. Abu Bakar lebih memilih apa yang Allah pilihkan. Subhanallah. Kemudian termasuk sifat tawadhu' itu gimana kemarin? Mendengarkan orang yang sedang bicara, walaupun kita sudah dengar cerita atau informasi atau apapun, ya. Salah satu kepuasan itu kan kita didengerin, benar nggak Pak? Dengerin dulu sampai selesai. Bahkan Atha bin Abi Rabbah, ya, dia pernah pura-pura nggak tahu ketika ada seseorang menyampaikan hadis. Bahkan menunjukkan ekspresi dia belum pernah dengar hadis itu. Ya mungkin serius ngedengerinnya itu. Terus Atha bin Abi Rabbah memberikan pelajaran kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya. Apa kata Atha bin Abi Rabbah? Ya, wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Sungguh aku sudah mendengar hadis itu sebelum dia dilahirkan. Yang ngomong begini nggak ada orangnya, Pak. Kalau ada orangnya sama aja mempermalukan itu ya. Ya, tentunya orang yang nggak ada, ya, yang nggak disebut namanya juga. Dalam rangka apa? Nah, memberikan pelajaran kepada yang lain, itulah salah satu sikap tawadhu', ya, subhanallah. Kalau bahasa gampangnya kita apa, Pak? Belajar menghargai orang lain, belajar menghormati orang lain. Berperilakulah sebagaimana kita ingin diperlakukan. Orang kita itu senang dihargai, orang lain juga senang kita menghargai dia. Kita senang dihormati, orang lain juga senang kita menghormati dia. Jangan jadi orang yang egois, curang. Bagaimana orang egois, orang yang curang? Pengennya selalu dihargai, pengennya melulu dihormati, tapi dianya tidak mau menghargai orang lain, tidak mau menghormati orang lain. Kadang-kadang nggak kerasa loh, Pak. Di mana? Di keluarga. Kita ini otoriternya nggak kerasa. Bapak itu pengennya dihargai sama anaknya, dihormati sama anaknya. Anak mau ngapa-ngapain suruh izin. Tapi bapaknya, kadang-kadang nggak kerasa. Ya nggak sih? Nggak ada salahnya ya. Dan tidak ada ruginya kita juga tawadhu' kepada anak kita sendiri. Betul, bapak yang yang ngasih nafkah, bapak yang cari uang. Tapi nggak ada salahnya ketika mau makan izin dulu. Nah, ini punya siapa ayam di meja ini? Ayah habisin boleh? Masya Allah, itu kan salah satu pelajaran langsung ya. Anaknya langsung melihat dan dicontohkan oleh orang tua. Minuman sisa
Ya anak kecil ya, anak 3 tahun kan minumnya sedikit. Kalau minum gelegek-gelegek kirain banyak. Pas sudah loh, kurang sedikit doang. Ditaruh. Sebenarnya memang betul mubazir nggak dihabisin ya kan. Kita minum langsung nggak masalah. Tapi tidak ada salahnya kita izin sama anak kita. Nah, boleh nggak ayah habisin minumnya? Subhanallah. Nanti akan apa? Asarnya itu akan kelihatan sendiri. Akhirnya anak mau ngapa-ngapain? Izin. Subhanallah. Kemudian yang pada malam hari ini kita sampaikan an Abdullah ibni Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Sahabat mana ini? Dulunya Nasrani. Kemudian masuk Islam, ya, mu'allaf ini. Qala Abdullah bin Salam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, poinnya banyak ini, Pak. Ya ayyuhan nas, afshus salam. Apa yang pertama? Sebarkan salam. Kemudian wasilul arham, sambung silaturahim. Ya, yang pertama tadi apa, Pak? Sebarkan salam. Yang kedua, sambung silaturahim. Yang ketiga, at'imut ta'am. Kasih makanan, ya, bagi-bagi makanan. Ada berapa? 3. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam. Padahal waktu malam itu manusia sedang tidur. Ya. Saya pakai bahasa yang ekstrim ya. Manusia itu kalau malam jadi bangkai, jadi jenazah, ya, jadi mayat. Makanya bangun, hidup, biar nggak jadi bangkai. Saya dulu ngaji waktu SD itu, guru ngaji saya bilang, manusia itu kuburan jalan. Kok kuburan jalan? Ya, semua bangkai masuk ke perutnya. Bangkai ikan masuk, bangkai cumi masuk, benar nggak? Subhanallah. Semua masuk ke dalam perutnya manusia, ya kan? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam kalian selagi manusia sedang tidur. Apa kata Nabi? Kalau kita nyebarkan salam, nyambung silaturahim, suka ngasih makan, kemudian salat malam, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Ini 4 poin ini, Pak. Penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Dikit-dikit ya, kita bahas satu-satu. Yang salam. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, dari Abdullah bin Amr, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya, nanya, Ayyul Islami khair, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimana yang paling baik? Ini sahabat itu kalau nanya itu langsung intinya, yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tut'imut ta'am, ya, taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, ya. Islam yang terbaik itu adalah engkau kasih makan. Tuh. Berarti ada anjuran sedekah itu apa yang kita kasih? Makanan. Dan pahalanya beda. Bapak ngasih uang ke orang ya 20.000 sama ngasih uang ngasih nasi bungkus ya sebungkus. Padahal nilainya sama ya. Pahalanya beda. Kenapa? Kalau Bapak ngasih nasi bungkus ya, sebungkus tuh Masya Allah. Nasi Padang berapa, Pak? 20.000 dapat ayam ya. Rendang berapa? Tergantung belinya di mana ya. Pokoknya nasi bungkus ya. Itu dia makan bismillah, jadi tenaganya bisa dipakai buat sholat, buat zikir, baca Quran, mengucapkan kata kalimat yang baik. Benar nggak? Itu manfaatnya ke sana, Pak, kalau kita sedekah makanan. Tapi kalau kita kasih 20.000,
bisa jadi dibeliin rokok, Pak. Nah, paham sampai sini? Beda pahalanya, walaupun sama-sama 20.000, nasi bungkusnya 20.000, ya uangnya juga 20.000 ya. Makanya Nabi langsung ke intinya. Islam yang paling baik diantaranya adalah memberikan makanan. Ini yang kedua agak susah nih, ya, kecuali yang Allah mudahkan. Taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Gampang nggak, Pak? Hah? Pokoknya ketemu siapa aja, kelihatan penampilannya muslim, ucapkan salam. Ya, gampang kalau di Mekah, di Madinah ya. Semuanya Islam kan. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa nggak diterapkan di Indonesia? Ya kan? Ini termasuk sunnah yang mulai hilang. Jadilah kita orang-orang yang menghidupkan sunnah ini, jadi pelopor. Ya. Sampai tingkatan bapak sama istri boncengan, ketemu orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, istrinya nanya, siapa mas? Nggak tahu siapa. Pokoknya salam. Ya, salam ya, nggak tahu. Pokoknya kelihatannya Islam, salam ya. Subhanallah. Jelas Pak ya? Dan yang perlu dievaluasi, salamnya ini salamnya orang Arab Pak, jangan salamnya Indonesia. Salamnya orang Arab gimana? Bukan. Salam yang syar'i ya. Bukan salamnya orang Arab, salam yang syar'i. Assalamualaikum ya. Jangan semlikum. Semlikum artinya apa? Atau kumnya dipanjangin. Assalamualaikum. Bukan begitu ya. Assalamualaikum, yang panjang lamnya. Assalamualaikum. Nah, itu doa artinya Pak. Tahu nggak artinya apa Pak? Semoga engkau selamat dunia akhirat. Masya Allah. Itu doanya itu Pak. Assalamualaikum. Semoga engkau selamat. Selamat bagaimana? Selamat dunia, selamat akhirat. Selamat dunia bagaimana? Allah mudahkan ibadahnya. Ya. Selamat dunia gimana? Mati di atas Islam. Selamat akhirat, masuk surga dengan mudah. Luar biasa ini makna salam ini. Ya, makanya semangat sebarkan salam. Yang kedua tadi apa? Wasilul arham, sambung silaturahim. Silaturahim ini sebabnya ada 3. Silaturahim karena persusuan. Jadi saudara sepersusuan kan? Saudara sepersusuan itu bukan sama-sama anak yang disusuin doang, Mbak, bukan. Ya ibu susunya ya jadi mahram, suami ibunya susunya ya jadi mahram, semua jadi mahram. Makanya bilang kalau waktu bayi itu dia disusuin sama ibu susunya itu ngomong, jadi ketahuan ini saudara apa bukan ya. Yang kedua, saudara karena nasab. Nah ini Mbak insya Allah udah paham semua ya. Saudara karena nasab. Yang ketiga, saudara karena pernikahan. Ya, kalau 2 keluarga bersatu dengan pernikahan itu kan langsung jadi ini kan, jadi saudara kan. Termasuk mertua. Ya, mertua itu, nah ini belajar ini fikih sedikit ya. Kalau sudah menikah, maka mertuanya mahram bukan? Mahram. Ya, punten ini Pak ya, Bu, punten. Suatu saat cerai, na'udzubillah. Nah, mantan mertuanya ini boleh nikah nggak sama dia? Tidak boleh. Jadi mahram selamanya. Ada kasus misal nikahnya baru 5 menit, misalnya. Qadarullah mertuanya lebih cantik. Misal ini ya. Dia ceraikan ketika itu juga, terus dia nikah sama ibunya, boleh nggak? Ibunya udah janda. Nah, ini dibahas oleh ulama fikih ya. Jadi boleh menikah
mantan mertua itu selama dia belum dukhul. Ya, dukhul ini nanti bercabang lagi penjelasan para ulama. Ada yang dimaksud sudah hubungan badan sama istrinya itu, ya. Ada yang dimaksud sudah masuk kamar. Kalau udah masuk kamar ya udah, nggak boleh ini nggak haram nikah sama mantan mertuanya. Ya, itu penjelasannya panjang nanti ya. Ala kulli hal, salah satu sebab silaturahim ya, persaudaraan itu diantaranya apa? Pernikahan, dengan sebab persusuan, dengan sebab nasab, sama dengan sebab pernikahan. Dan ini dalil yang sangat jelas, salah satu penyebab rizki seseorang dilapangkan, umur seseorang dipanjangkan. Nabi yang bilang, siapa yang mau umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, wasilul arham, sambung silaturahim. Silaturahim itu gimana sih Pak? Main sama tetangga? Bukan. Silaturahim itu menyambung tali persaudaraan yang masih ada hubungan darah. Bapak main ke rumah adik kandung, adik ipar, atau adik sepersusuan, itu silaturahim. Pokoknya yang masih ada hubungan keluarga. Main ke mertua, ya, main ke paman, ke bibi, itu silaturahim. Kalau main ke rumah tetangga apa namanya? Ziarah, berkunjung, ya. Ya ini aja ikatan agama ya. Ininya kan sama-sama muslim. Itu. Jadi yang dimaksud silaturahim di dalam hadis Nabi adalah berkunjung ke rumah yang masih ada hubungan darah. Dan termasuk hadis Nabi yang lain bahwa yang dimaksud menyambung silaturahim adalah kalau ada di keluarga kita yang memutuskan persaudaraan, biasanya gara-gara hutang. Ya, kakaknya minjem uang ke adiknya 11 juta misalnya. Gede apa kecil Pak 11 juta? Atau mahar istrinya nih ya 20 gram dipinjem sama adik iparnya. Habis itu setiap ditagih malah dimarahin yang nagih. Ada yang kayak gitu? Banyak. Yang minjem uang malah yang lebih galak ya. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau begini gimana? Tetap dijaga silaturahim, Pak. Jangan sampai kesalahan orang menyebabkan kita berbuat dosa. Ya. Nah, ini kan jadi pelajaran nih. Kita berbagi pengalaman ya. Kita kan nggak mau hubungan kita renggang sama tetangga, sama saudara, benar nggak? Nah, saya dapat ilmu Pak, subhanallah, dapat pengalaman ya. Kalau kira-kira orang itu kok kita nggak tahu karakternya nih bakal dikembalin atau enggak, ya kan? Maka mendingan kita kasih dengan nominal yang lebih kecil Pak. Contoh, ada orang datang ke saya minjem uang. Ya, pengen minjemnya berapa? 10 juta. Oh, lumayan itu. Waduh, ini daripada saya hilang 10 juta, mendingan 200.000 ini. Bilang aja, ya, punten, uangnya habis kepake kemarin buat daftar ulang anak atau apalah. Pokoknya alasan yang logis dan tidak dusta lah. Tapi ini ada mau diterima. Ya 200.000 atau 500.000 ini mah nggak usah dikembalikan lah. Udah mudah-mudahan bisa bantu. Saya cuma bisa bantu segini. Nah gitu Pak. Mending 10 jutanya hilang apa 200.000 Pak? Mending yang mana Pak? Nah itu logikanya seperti itu Pak ya. Kita berpikir yang realistis. Tapi kalau yang minjem ke kita track recordnya bagus ya nggak masalah. Bapak dapat pahala minjemin uang ke orang, silakan. Gitu Pak ya. Itu cara menolak dengan halus kalau ada saudara yang ingin, karena masalah uang itu luar biasa Pak. Bukan hanya memutuskan silaturahim, bisa menghilangkan nyawa seseorang. Benar nggak? Ya?
Ya udah lewat lah ya. Ada orang-orang yang tinggal di dekat kita juga begitu kan, sampai hilang nyawa seseorang gara-gara apa? Hutang piutang. Kita harus bijak menyikapi permasalahan hutang piutang tadi. Yang berikutnya apa? Wa at'imut ta'am. Gak usah bahas Jumat berkah ya. Cari sendiri aja lah informasinya ya. Kasih makan ya. Kasih makan orang. Ini ada di surah Al-Insan ayat 9. Ayat 8 ayat 9. Apa kata Allah di ayat 8-nya? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bahkan Allah abadikan. Kasih makan yang pertama kepada siapa? Orang-orang yang dia cintai, ya. Ya berarti anak istri juga termasuk dihitung ibadah, kasih makan anak, kasih makan istri. Miskinan, kemudian kepada orang-orang miskin, kasih makan orang miskin. Yang pertama orang yang kita cintai, yang kedua orang miskin. Saya pernah dengar riwayat ya, walimatul urs, ya walimatul urs itu seburuk-buruk hidangan. Kenapa? Yang diundang orang kaya yang gak butuh makan. Orang miskin yang butuh makan malah tidak diundang. Bener gak? Ini riwayat ini 14 abad yang lalu loh Pak. Subhanallah, sekarang walimah itu dijadikan bisnis. Bener gak? Kenapa yang diundang orang kaya? Biar balik modal. Masa iya direktur ngamplopnya 50.000? Masa manajer ngamplopnya 50.000? Kan nggak mungkin. Kan diundangnya orang-orang yang berduit. Na'udzubillah. Jadi dijadikan bisnis ya. Hati-hati Pak. Ya. Walimah itu murni apa Pak? Sedekah. Ya. Murni dalam rangka menjamu tamu. Tamu undangan kan datang tuh, kita layani ya, kita servis dengan sebaik mungkin, hidangan yang terbaik. Ya, jangan mengharap imbalan atau timbal balik dari tamu. Adapun tamunya bawa hadiah, yaitu keikhlasan dari tamunya, silakan ya. Bawa amplop, bawa hadiah, monggo tamunya. Tapi sahibul hajat yang lagi hajatan itu jangan berharap balasan dari tamunya tadi. Makanya kalau bikin walimah jangan pilih-pilih Pak. Orang yang kita kenal, terutama kan itu orang-orang yang butuh makan tuh. Yang kalau makan daging setahun sekali, ada nggak Pak? Ada Pak, saya ketemu. Ya, ada. Kasian tuh datang ya. Kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah. Allah ceritakan seakan-akan orang-orang yang kasih makan orang yang dia cintai, orang miskin, anak yatim, asiro apa Bu? Asiro apa Pak? Tahanan. Tuh termasuk ya. Tahanan tuh. Kenapa? Islam itu tahu betul di penjara itu makanannya enak nggak? Lihat. Makanya waktu tawanan perang Badar, subhanallah, itu orang-orang musyrik ngelihat akhlaknya kaum muslimin di Madinah itu ya. Makanan yang biasanya itu dimakan sama sahabat, makanan yang istimewanya malah dikasih ke tawanan. Subhanallah, itu akhlak orang Islam seperti itu. Kenapa? Tujuan dari perang supaya orang masuk Islam. Ya nggak sih? Nabi memerangi manusia itu ingin manusianya itu dapat hidayah masuk surga, Pak. Subhanallah, bukan karena kebencian. Sebagaimana orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin, bukan. Peperangan di dalam Islam itu ditegakkan apa? Supaya menegakkan kalimatullah. Supaya tauhid tegak, supaya manusia masuk Islam, supaya mati di atas Islam masuk surga. Subhanallah, lihat tuh. Makanya ketika ada tawanan, yang dikasih ketawanan makanan yang bagaimana Pak? Yang terbaik.
ya, supaya hatinya itu tersentuh, supaya masuk Islam. Jadi kalau ada peperangan, jangan lupakan tujuan utamanya, misinya apa Pak? Manusia masuk Islam. Subhanallah. Nah, maka Allah terangkan, ngasih makan juga jangan sampai terkecoh oleh syaitan. Akhirnya orang yang rajin sedekah, yang dermawan, belok niatnya, pengen disebut orang baik. Wis, wong iku maloman. Nah, sama siapa aja seneng ngasih. Hati-hati loh Pak, itu riya bukan? Riya. Masih ingat kan orang pertama yang Allah lempar ke dalam neraka, salah satunya siapa? Donatur. Maka Allah ajarkan ikhlas itu yang pertama, niatnya mengharap wajah Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan Pak, poin pertama yang kita harapkan apa? Saya ingin melihat wajah Allah. Bisa melihat wajah Allah di mana? Di surga Pak. Ya, mungkin di otak manusia itu nikmat itu yang dibayangkan apa? Di surga nanti punya istri bidadari yang cantiknya luar biasa. Terus apa lagi? Punya istana, harta berlimpah, ya kan? Makanan nggak kurang, minuman, pokoknya semuanya ada. Tapi ingat Nabi menjelaskan, kenikmatan yang paling nikmat, puncak kenikmatan penghuni surga apa? Melihat wajah Allah. Itu kenikmatan yang paling tinggi. Berarti memandang itu kenikmatan ya Pak. Makanya diantara karakter wanita solihah itu bagaimana? Yang apabila suaminya memandang istrinya, istrinya itu membuat suaminya senang. Ya enggak? Berarti memang memandang itu salah satu jenis nikmat. Nah, Allah terangkan supaya kita ikhlas, niatnya yang pertama apa Pak? Mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan. Orang yang ikhlas itu tidak mengharap balasan dari manusia. Oke? Contoh perbuatan ikhlas apa Pak? Yang paling ringan. Kasih makan kucing. Bapak mau? Bapak mengharapkan balasan kebaikan dari kucing? Nggak dikasih makan malah kucingnya di depan rumah kita. Betul nggak Pak? Ya enggak? Kadang-kadang niat kita goyah ya. Aduh, males lah kasih makan. Kasih makan malah buang kotoran. Hati-hati lah Pak, luruskan niat ya, biar dapat pahala ya. Kemudian apa? Wala syukuron. Ya, wala syukuro. Orang ikhlas itu ketika memberikan makanan, ya memberikan apapun, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Apa kalau kasih makan kucing, nungguin kucingnya bilang syukron? Gak ada. Gak ada, bener ya? Kenapa kita bisa ikhlas ketika kasih makan kucing, kok sama saudara sendiri malah mengharapkan ucapan terima kasih? Ini enggak? Sebagian orang kapok ngasih pas sudah ngasih tuh pergi aja. Ini orang nggak tahu terima kasih. Besok lagi mah nggak ngasih dia lah. Berarti nggak ikhlas. Iya nggak? Itu tanda-tanda tidak ikhlas. Karena Allah yang jelaskan sifat orang yang ikhlas itu ketika sedekah, yang pertama mengharap wajah Allah, yang kedua tidak mengharap balasan dari makhluk, yang ketiga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Gitu Pak ya. Tapi harus balance. Jangan salah paham ini. Kita lagi menerangkan perilaku siapa ini? Subjek. Pelaku. Kalau kita sebagai pelaku mengharap wajah Allah, tidak mengharap balasan dari makhluk, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itu subjek, itu pelaku. Adapun objek, kalau kita menjadi objek ya kita yang menerima, maka wajib. Yang pertama, membalas kebaikan orang yang berbuat kepada kita, berbuat baik kepada kita. Wajib Pak. Bahasanya, saya dikasih air nih sama Bapak siapa tuh? Nah, pada dasarnya saya balas kebaikan Bapak tadi.
Saya cari kardus berarti ya. Nanti saya ambil air dari situ kasih ke Bapak. Pak ya, jazakallah. Pada dasarnya begitu. Tapi kalau saya tidak mampu membalas, qadarullah saya nggak bawa air Pak di tas. Maka ucapkan terima kasih. Ya, syukran, makasih Pak ya. Hatur nuhun. Itu wajib Pak. Apa kata Nabi? Man la yashkurin nasa, man la yashkurillah la yashkurin nasa. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tuh dalilnya. Berarti wajib kita mengucapkan terima kasih. Sampai sini bangga Pak? Ini sempurnanya syariat Islam Pak. Allah mengajarkan si pelaku jangan mengharapkan terima kasih, tapi Allah mengajarkan bagi yang si objek ya wajib mengucapkan terima kasih. Masya Allah, itu sempurnanya ajaran Islam seperti itu. Ya, mengucapkan terima kasih itu wajib Pak. Kalau membalas apa? Membalas kebaikan orang wajib, tapi kalau tidak mampu membalas, apa pilihan berikutnya? Mendoakan. Ya Allah, saya nggak bisa balas kebaikan dia. Balaslah kebaikan dia ya Allah tuh. Minta tolong Allah yang balas kebaikan. Gimana doanya? Jazakallahu khairan. Pakai jim dulu, baru pakai za. Jazakallahu khairan. Jangan jaja Pak ya. Jazakallah ya. Itu mah orang Indonesia. Bukan tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan jazakallahu khairan itu doa, Pak, bukan ucapan basa-basi. Ya. Diadaptasi ke Indonesia jadinya apa? Jazakallah ya. Seperti terima kasih ya, bukan. Yang benar itu doanya yang fasih. Jazakallahu khairan. Kalau nggak fasih pakai bahasa Arab, nggak apa-apa bahasa Indonesia Pak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu aja nggak apa-apa Pak. Adem itu dengarnya Pak. Ya, didoakan kebaikan oleh orang lain. Seneng nggak Pak didoain? Seneng. Ya, dapat berapa tuh Pak? Bertiga kan? Satu lagi Pak, yang keempat. Puji. Ya, Pak. Airnya enak Pak, Masya Allah ya. Airnya enak, seger jadi dipuji ya, seneng jadi. Misalnya Bapak dikasih baju, Masya Allah pas bajunya, Bapak bisaan milihnya, Masya Allah tuh, dipuji, seneng nggak Pak? Seneng. Itulah syariat Islam. Ya, jadi kalau kita dikasih, wajib ucapkan terima kasih. Kalau bisa balas kebaikannya, kalau nggak mampu, doakan kebaikan. Yang terakhir apa Pak tadi? Puji. Ya, kemarin dikasih makanan sama tetangga. Besok ketemu lagi. Wih Pak, enak banget loh. Beli di mana itu? Itu saya yang masak. Masya Allah, enak banget Pak. Seneng kan? Seneng ya. Subhanallah. Akhirnya tanpa kita sadari ya, orang yang mendapat pemberian, menerima pemberian, dia mengamalkan hadis Nabi. Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati saudara muslim. Coba Bapak dipuji sama orang yang Bapak kasih, seneng gak Pak? Atau tanpa dia sadari melakukan amalan yang paling Allah cintai. Subhanallah. Berikutnya lagi, ahabbul a'mal ilallah takshifu anhu kurbah. Amalan yang paling Allah cintai adalah engkau menghilangkan kesusahan yang sedang menimpa saudaramu. Nah, dengar saudaranya tetangganya nih sesar. Suaminya nyiapin uang normal doang. Normal itu berapa Pak? 1.500.000 sampai 2 juta ya. Qadarullah yang tidak diharapkan, bidanya bilang, aduh Pak ini harus disesar, dirujuk tuh. Japri ke Bapak misalnya ya, minjem uang buat sesar istrinya. Masya Allah Bapak inisiatif, diumumin di grup misalnya. Teman kita nih lagi butuh bantuan, yuk siapa yang mau bantu, donasi ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya, boleh. Nah, ini dalilnya.
Amalan yang paling Allah cintai adalah menghilangkan kesusahan yang sedang menimpa saudaranya. Kalau bapak mampu, nggak usah open donasi. Coba ada nomor rekening kamu berapa? Ini ada titipan nih, padahal dari bapak ya. Tapi bapak bilang apa? Tadi ada yang nitip. Nah, boleh nggak? Boleh. Siapa yang nitip? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bantu dia lewat kebaikan bapak. Benar nggak? Tidak bohong, tidak dusta. Ya, dan Allah nggak tidur Pak, Allah pasti balas kebaikan Bapak. Ini agak berat nih yang ketiga nih. Ahabul amal ilallah, amalan yang paling Allah cintai, taqdi anhu dainan, engkau bayarkan hutang saudaramu. Berat nggak Pak? Gue orang hutang ke saya nggak bayar ya. Suruh bayarin hutang saudaranya. Subhanallah, ya semampunya. Ya semampunya. Kalau bapak belum mampu mengikhlaskan hutang saudaranya, kasih tangguh. Ya udah, bayarnya pas lagi senggang nggak apa-apa. Belum mampu bulan ini, boleh bulan depan. Nggak apa-apa seperti itu. Ittaqillah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Kita belum mampu melunasi hutang saudara kita ya, menganggap lunas ya. Susah, hutangnya besar kan? Maka diringankan dari sisi waktu boleh. Ya udah, kalau belum bisa bayar sekarang, boleh bulan depan. Ya. Nanti pas lagi senggang boleh. Gitu nggak apa-apa. Bertakwalah semampunya. Au tatrudu anhu ju'an. Ini agak mudah kan? Amalan yang paling Allah cintai adalah engkau menghilangkan rasa lapar yang ada pada saudaramu. Apa itu Pak? Traktir. Ya, kemarin sudah dijelaskan, minta traktir haram, tapi mentraktir saudaranya dianjurkan. Sempurna nggak Islam? Masya Allah. Kita nggak boleh minta-minta, nggak boleh minta traktir, nggak boleh, ya haram. Tapi sedekah, ya bayarin makanan temannya, mentraktir itu ada anjurannya. Masya Allah. Sempurnanya agama Islam seperti ini. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian salat malam ketika manusia sedang tidur. Ya, orang lain lagi tidur, kita salat. Ya, itu dicontohkan sama Nabi. Nabi itu salat malam, Aisyah lagi tidur, Pak. Masih ada yang bertanya-tanya, kok nggak diajak salat istrinya? Diajak Pak. Nanti pas tinggal witir. Nah, itu Nabi tuh sayang sama istrinya. Jangan nyiksa istri Pak ya. Istrinya diajak sholat tahajud berjamaah, bapak baca Al-Baqarah. Padahal tadi siang istrinya habis masak, habis cuci piring. Kasihan Pak. Lihat contoh dari Nabi. Salat dulu sendiri, bapak mau panjang-panjang silakan. Nanti tinggal witir. Witir paling apa sih? Sabihis, Al-Kafirun, Kulhu, iya kan? Nah itu bangun istrinya, berjamaah boleh silakan ya. Itu suami sayang sama istri, biarin tidur istirahat ya, subhanallah. Nah kita nih yang sholat. Surah As-Sajdah ayat 16, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Apa ini maksudnya? Salat. Ini Allah pakai bahasa apa sih? Isyarat ya. Mengisyaratkan orang yang sholat malam itu pasti lambungnya jauh dari tempat tidur. Maksudnya sedang berdiri. Ngapain? Yad'una rabbahum, ya. Berdoa kepada Rabb mereka. Berdoanya khaufan wa tama'a, penuh dengan rasa takut dan harap. Berdoa sampai nangis-nangis. Takut apa? Takut doanya nggak dikabulkan, harap sangat berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka
menginfakkan rizki yang Allah kasih. Ini satu paket nih Pak. Malamnya sholat malam, doa kepada Allah. Paginya jangan jadi orang bakhil. Ini satu paket ya. Malamnya sholat malam, siangnya ngapain? Sedekah, kasih makan orang. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Allah. Para sahabat itu padahal siang udah berjihad, berperang, tapi malamnya tetap sholat. Ya, kenapa? Hah? Bapak pernah dengar nggak di Madinah ya, Syekh Abdul Razak itu pernah cerita beliau punya guru, kata Syekh Abdul Razak ya, gurunya orang Indonesia, tapi Syekh Abdul Razak nggak tahu namanya siapa, gurunya juga nggak kenal siapa Syekh Abdul Razak. Oh, kok bisa? Jadi dulu waktu Syekh Abdul Razak masih mahasiswa, masih remaja lah, sholat di Masjid Nabawi itu. Tiba-tiba ada orang Indonesia datang ke masjid, kakinya satu Pak, bawa tongkat gitu. Datang, apa namanya, di depan Syekh Abdul Razak aja, sholat gitu. Nah, beliau berpikir, selama ini dulu waktu muda ya, nah, kita semua mengalami muda juga. Syekh Abdul Razak dulu masih muda, berpikir begini, subhanallah, ini orang kakinya satu doang, tapi mampu sholat malam itu lama. Tarawih di Madinah kayak gimana kan? Saya yang kakinya sempurna dua, tapi ngeluh capek. Barulah sadar, ternyata kuatnya ibadah itu bukan dari kekuatan fisik, tapi dari mana? Kuatnya keimanan seseorang. Yang bikin orang berdiri lama sholat malam itu bukan fisiknya yang kuat, apanya Pak? Imannya. Ya, subhanallah. Betapa banyak anak-anak muda yang berapa ribu kilometer dia daki gunung itu, bener nggak? Maraton berapa kilometer dia kuat, tapi masjid sebelah rumah dia nggak kuat melangkahkan ke masjid. Yang ke masjid malah bapak-bapak yang udah sepuh, bener nggak? Maka kuatnya seseorang beribadah bukan dilihat dari kuatnya fisiknya, bukan. Jadi kuatnya apa? Keimanan. Ya, subhanallah. Makanya orang bisa bangun malam juga bukan fisiknya yang kuat. Ya. Allah yang buat iman itu kuat sehingga dia bangun. Kenapa orang malam enak-enak tidur, enak selimutan Pak ya? Enak kelonan banyak kalau malam kan? Tapi ada sebagian orang malah milih sholat malam. Kenapa? Dia merasa butuh. Saya butuh ampunan dari Allah. Saya butuh surga Allah. Saya butuh pahala. Sehingga dia bangun malam berdiri sholat. Ya? Apa kata Nabi? Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Hendaknya kalian sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu da'bus salihin. Tabiatnya orang-orang soleh. Kebiasaan orang soleh. Hobinya orang soleh. Ngapain Mbak? Sholat malam. Saking sholat malam itu dianggap kebiasaan orang soleh, Imam Ahmad pernah menasihati muridnya sebelum subuh Pak. Subhanallah. Jadi Imam Ahmad ini betul-betul yakin muridnya lagi sholat malam. Makanya dia ketuk. Assalamualaikum. Oh, ternyata betul, enggak tidur lagi sholat. Waalaikumsalam ya. Ya pokoknya dalam keadaan terjaga lah. Mungkin setelah sholat atau gimana. Datang Imam Ahmad, enggak masuk. Keperluannya sebentar dong. Ana dilupakan nama muridnya Imam itu siapa. Intinya nasihat Imam Ahmad itu begini. Besok kalau ngajar hadis lagi di bawah pohon, perhatikan muridmu yang paling belakang itu. Kasihan. Kamu dapat iup-iupan ya, muridmu yang paling belakang tadi siang saya lihat kepanasan. Masya Allah Pak, lihat begitu menasehati yang syar'i itu seperti itu, tidak menasehati di depan umum.
Kan bahasanya mah guru ke murid itu santai aja ya. Lewat nih di majelisnya itu. Tinggal negur aja. Itu loh muridmu kepanasan. Kan enak ya? Tapi menurut Imam Ahmad khawatir mempermalukan di depan murid-muridnya. Dia pilih waktu yang bersendirian itu kapan? Sebelum subuh. Ya, datang ke rumahnya. Ya, Imam Ahmad husnudzon muridnya ini juga sholat malam. Karena memang sholat malam itu kebiasaannya orang-orang seorang terdahulu. Subhanallah, Pak. Kira-kira kalau nasihatnya begitu diterima nggak? Terima. Ya, Masya Allah. Yang berikutnya, wahuwa qurbatun ila rabbikum. Sholat malam itu adalah hal yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau kita pengen jadi orang dekatnya Allah, ya, ingin menjadi punya kedudukan khusus di sisi Allah, apa jalan pintasnya? Salat malam, Pak. Ya. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Salat malam itu hal yang paling bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa manhatun 'anil itsmi, dan salat malam itu adalah hal yang paling bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosa seseorang. Aduh, mau lanjut ini tadinya. Yang terakhir kan tadkhulul jannata salam kan, masuk surga dengan selamat. Padahal waktunya nggak cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.